Jangan lupa mampir ke kebun nanas. Bapak Ibu yang jawab salam, insya Allah utangnya pada lunas. Kenceng amat aminnya. Jangan-jangan pada punya utang. Kelihatan kalau yang belum lunas seragamnya, kerudungnya agak miring dipakainya. Kalau kerudungnya belum lunas dipakainya kagak rapi. Gak usah dirapiin, gak usah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi usriya bihi 'alal mihrab wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du, ya'lamu ma'asyiral hadirin wal hadirat anna Allah ta'ala jalla ghala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin wal 'amilin walhamdulillahi rabbil. Anak-anak yang duduknya rapi nanti dapat hadiah. Nah, hadiahnya mau apa? Allah karim. Mau duit. Ini siapa yang ngajarin? Ngawak kemana ini? Hadiahnya mau syaratnya duduk yang rapi. Kalau ngobrol nggak dapat hadiah. Yang duduknya rapi nanti dikasih pertanyaan, bakal dapat hadiah umroh sama orang tuanya. Umrohnya cuma sampai kebun nanas doang. Alhamdulillah pada malam ini Allah berikan anugerah kepada kita, walaupun hujan yang luar biasa. Kemarin Ketua Panitia sama Ketua DKM beserta Bang Agus, Bang Udin, Bang Nelly ke rumah saya, lupa kada minta jampe jangan turun hujan. Jampenya doanya ada. Minimal kalau punya acara jangan hujan dulu, nyari kodok pinggang. Iya, kodoknya nanti digantung. Apalagi zaman dulu mah bukan kodok, utang nenek-nenek. Ih, tanya Pak Ustadz. Kalau punya hajatan biar hujan gak turun dulu, BH nenek-nenek dilemparin ke atas parah, bener gak? Insya Allah gak turun.
insya Allah gatur apanya? Orang nyangkut bawa tikus. Insya Allah turunnya hujan membawa keberkahan buat kita semuanya. Justru dengan adanya hujan bakal nambah saksi dari para malaikat. Setiap tetesan hujan bakal diiringi dengan doa malaikat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang mempunyai orang tua Sayyid Abdullah, manusia yang wajib kita cintai, pantas kita puja adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Nabi nambah pahala. Maulaya sholli ala habibika manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maulaya sholli wa sallim ala habibika. Gantian ya. Coba sekarang bapak-bapak mah kalau ngaji khusyuk, saking khusyuknya sampai nunduk, saking nunduknya sampai keluar air mata. Dikira mah dari mata, nggak tahunya dari mulut. Apa namanya? Masya Allah, bapak-bapak mah kalau ngaji pada khusyuk, kada berisik, tahu-tahu kopi habis 2 gelas. Kalau mama, walaupun kue habis, kadang-kadang dipindahin kertasnya. Ya, awas, nanti boleh udah halal dikasih panitia kuenya, tapi sampai rumah itu kue bisa. Tolong dibuka, jangan sampai kayak di kampung saya. Segala baik dimasukin, pisang Ambon dimasukin, jeruk dimana, kue pisang dimana, kue tutur dimana. Nenek-nenek lupa di rumah kagak dibuka. Ngajinya seminggu sekali. Pas mau ngaji lagi, ya Allah, surat Yasin bunyinya sama pisang. Mama di mana baik pengen bungkus, bener gak? Ada orangnya mana? Insya Allah berkah. Nih kelihatan tuh yang rajin-rajin ngaji mah, rajin-rajin qosidahan, badannya sehat-sehat. Itu bisaan tadi nerapinnya bisaan. Bagian kendang gede badannya gede. Bisaan nerapinnya. Sesama orang gemuk jangan saling mendahului. Ya Allah, tadi saya di hati ketawa bayi. Ya Allah, mama girang banget, girang. Ada gendeng-gendeng saya. Jadi Pak, pengen nyenengin bini gak usah dibawa ke mall. Pengen nyenengin istri gak usah dikasih duit gede-gede, kasih ke timpring. Saya tadi mikirin ini bocahnya pada kemana bocahnya? Hah?
Gemuk atau kurus yang penting orang gemuk punya kelebihan, orang kurus punya kelebihan. Betul. Cuman orang gemuk mah ke surganya agak cepetan. Tanya Pak Ustaz, Pak Amanan sakulat mawazinu bahwa pengisatil yang berat timbangannya cepat ke surga. Hidup orang gemuk, hidup orang gemuk. Kalau nggak hidup, asal mati katanya. Masya Allah. Makanya kalau saya ceramah di mana baik pengen dulu kalau berdiri perlu saya kelihatan. Ya, bajuku dulu. Ini namanya istri menghamili suami. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Haji, berat badan saya belum nyampe 100, baru 99,8 on. Orang gemuk mani kelebihannya kalau kentut kagak bau. Saringannya tebel. Iya benar nggak? Iya Pak, iya. Kalau orang kurus kentutnya emang kagak kedengeran dia mah, cuman baunya Masya Allah 2 jam kagak hilang, kayak sepeteng bocor. Bu, suka kentut kan? Kalau lagi sholat nahan kentut, tanya Pak Ustaz, hukumnya mah? Allahu Akbar. Jangankan nahan kentut, tadi kata Pak Ketua DKM, bocah berisik aja kita mau udah lupa rakaat. Itu masih untung Pak Ustaz. Lupanya pas udah naik, coba kalau pas ruku begini-begini ya kalau. Jangankan lagi ngaji, lagi sholat aja nggak boleh nahan kentut. Lagi ngaji boleh kentut, tapi hitung-hitung dulu bahannya bau apa kagak. Nih. Cara kentut di pengajian. Kalau cara kentut di sholat nanti ada dikasih patus saja, di patul qori, patul mu'in. Ini mah cara kentut di pengajian. Dengerin. Pura-pura megang ini, ya. Ini duduk nih, lonjot kan? Nih, ya kanan, ya kiri, angkat dikit, pes. Ya. Akhlak yang diajarkan Imam Hatim Al-Asom. Tuh para ustadz, para kiai pasti ngaji. Dijelaskan dalam kitab Subul Iman, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang manusia yang diangkat jadi wali, jadi kekasih Allah gara-gara nutupin kemaluan kentut orang lain. Nutupin malu orang lagi kentut. Makanya kalau ibu pengen termasuk orang yang selamat, biasain jangan suka ngeramein kemaluan orang. Jadi kalau ada yang kentut bau, jangan ngomong bau, jangan. Wangi bawang goreng. Bu, di sini ada orang kaya nggak? Biasanya di kampung saya kentut orang kaya sama kentut orang miskin beda. Orang kaya mah kalau kentut agak diomelin, bener nggak? Orang kaya tuh, maaf ya keceplosan. Kata sebelahnya, oh bunda nggak apa-apa Bu Haji, takut masuk angin keluarin aja. Kata orang kaya, kentut saya bau enggak, sedang aja sedang. Tapi bagian orang miskin kentut habis diomelin. Orang miskin kentut tuh, lu kentut ya?
Kita nggak kuat, nah Bu Haji, sial lo. Emang orang miskin nggak boleh kentut? Kasihan, udah miskin nggak kentut, ke rumah sakit lagi. Makanya kalau kita ingat nikmat Allah, karunia Allah, termasuk kita bisa nafas, bisa ngeluarin angin, ini adalah bagian rahmat Allah Subhanahu. Kita gak bakalan bisa berbuat apa-apa tanpa rahmat Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada DKM dan jajarannya, berterima kasih kepada segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Bukan hal gampang pengen ngadain acara begini, bukan hal gampang. Ya Allah, musyawarahnya aja nggak cukup satu kali. Bukan hanya butuh musyawarah dan kesepakatan, la yatimuddin illa bidunya. Tidak akan sempurna rangkaian agama kalau tidak diiringi dengan dunia. Acara begini minimal butuh konsumsi, butuh konsumsi. Saya mau tanya, ibu tadi kebagian kue seorang sekotak. Bawa anak berapa ibu? Bawa cucu berapa? Ya Allah, anak 2, cucu 3, udah 6 kotak ibu. Patungan cuma goceng. Lah menangan dia itu mah. Makanya panitia bukan hal gampang pengen ngadain acara begini. Konsumsinya kalau nggak cukup diomongin, bener nggak? Tahu sendiri orang Indonesia mah mulutnya pada kepok, mulutnya pada lemes, lemes. Nih. Kalau tidak menata hati, pulang Isra Mi'raj, pulang pengajian, bukan ngurangin dosa, kadang-kadang nambahin dosa, ngomongin panitia, segala kuehnya kurang banyak lah, segala jeruknya asem lah. Jangan dibiasakan. Pulang kondangan kan pahala silaturahmi, kondangan kan pahala mengijabah undangan orang muslim. Kenapa kadang pulang kondangan ngomongin yang punya hajat? Ada orangnya ada? Mana? Gua cekek nih. Pulang kondangan, ya Allah, gua mah sengaja kagak makan dari pagi. Buset, pas prasmanan semur terong sama semur jengkol lah, ini mah sama baik. Ada temennya, iya gua juga sama, gua kebagian opor, gua kira daging, nggak tahu dalam kelas gua. Bu, kalau bikin opor suka pakai lengkuas nggak? Suka pakai jahe nggak? Saya pernah ketipu. Saya lagi makan, saya serok dikira mah daging tipis enak. Pas dimakan pedas, minta ampun jatuh. Saya mau keluarin gak enak sama Ustaz di sebelah. Sudah saya jaras baik itu jahe. Coba dibedain apa jahe. Ya Allah, ngomongin yang punya hati. Tuh, kalau bagian anak karyawan mampu sama semur daging, nanti besok-besok gua kalau kondangan pakai baju karyawan. Awas, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada panitia, berterima kasih kepada DKM dan jajarannya, berterima kasih kepada donatur yang telah menyumbang hartanya. Alhamdulillah. Karena malam ini kita banyak mendapatkan hikmah yang tersimpan dalam rihlah ubudiyah lewat Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Sallallahu salamullah ala Taha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Yazid Habibillah.
Amin ya rabbal. Baginda Rasul Bu Pak pernah menyampaikan apa yang dilihat ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Ata ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu ada kama kana. Barang-barang bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul pernah diperlihatkan ada golongan manusia yang hari itu menanam, hari itu panen, setiap habis panen, panen lagi dan panen lagi, tidak berhenti-berhenti sampai Nabi nanya sama malaikat Jibril, ini gambaran apa? Ada golongan manusia yang nanam hari itu, panen hari itu, cari di Karawaci, cari jamaah, cari masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Barok. Ada nggak orang yang nanam pisang hari itu, panen hari itu? Ada nggak? Ada nggak orang yang nanam padi hari itu, panen hari itu? Ada nggak? Kalau dikiaskan ke pedagang, ada nggak orang yang belanja hari itu, untung hari itu? Ada nggak orang yang kerja hari itu, langsung gajian hari itu? Enggak. Ini hebat amat wahai Jibril. Mahadha ya Jibril. Ini hikmahnya apa wahai Jibril? Ini gambaran apa Jibril? Hebat amat, nanam hari itu, panen hari itu. Setiap habis panen gak usah nanam lagi, panen terus-terusan. Belanja hari itu, untung hari itu. Setiap untung gak usah belanja lagi, untung terus-terusan. Gawe hari itu, gajian hari itu. Setiap habis gajian gak usah gawe lagi, gajian terus-terusan. Alhamdulillah. Tanya Pak Bagusku, kalau gajian dari kantor atau dari rumah sakit boro-boro cukup buat setahun, boro-boro satu kali gajian cukup buat 2 tahun, kadang-kadang gajian tanggal 1, tanggal 5, tanggal 5. Ini hebat amat ini. Hari ini nanam, hari ini panen. Ternyata kata malaikat Jibril, ini adalah perjuangan haula'il mujahiduna fi sabilillah. Yang pertama, ini adalah balasan buat orang-orang yang kagak bosen, buat orang-orang yang kagak capek biarin anjing menggonggong kafilah berlalu, tapi kami terus untuk menghidupkan masjid, untuk mengisi masjid agar bisa memperbanyak ibadah, menyatukan umat Islam, syiar Islam dalam Masjid Al-Barokah. Alhamdulillah. Hidup TKM, hidup panitia, hidup panitia. Kalau nggak hidup, ya Allah. Makanya kalimatnya mujahiduna, butuh perjuangan Bu. Jangankan salahnya kadang-kadang jadi DKM, jangankan salahnya jadi panitia, benernya aja kadang diomongin orang. Ya Allah, butuh perjuangan untuk menghidupkan masjid. Coba kalau kita ingat, bainaman nabiyyu fil hijri indal baiti muttaji'a idh atahu Jibrilu
ketika dijemput untuk melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi dalam riwayat yang masyhur bahwa sedang berada di dalam masjid di Hijr Ismail, di Hijr. Di mana Hijr Ismail, Ibu? Di mana Hijr Ismail? Hijr Ismail adanya di samping Ka'bah. Ada di sini yang pernah umroh, ada yang sudah melaksanakan haji. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan bisa berangkat lagi ke tanah suci. Yang belum berangkat mudah-mudahan secepatnya jadi tuyuh Rahman bisa jarah ke Baitullah. Ibu mau umroh? Mau haji? Udah daftar belum? Punya duit enggak? Mimpi keles. Jangan khawatir Bu, saya berangkat ke tanah suci 2015. 2018 ada yang ngajak lagi, saya pengen ngajak istri, waktu itu lagi hamil. 2024 ada yang ngongkosin lagi. Banyak keajaiban, banyak keanehan kalau sudah ditakdirkan menjadi tamunya Allah. Waktu itu saya belum punya rumah, belum punya kendaraan roda 4, masih nabung buat punya rumah, ngalamin ngontrak. Kadang-kadang kita perjuangan, bener kata guru saya, ngelihat orang jangan lihat suksesnya, tapi lihat prosesnya, lihat prosesnya. Makanya kenapa saya kalau ceramah bawa sorban panjang trauma Bu. Zaman saya dulu belum punya kendaraan Pak Ustadz, saya ceramah daerah perkampungan, daerah Paneglang Bu. Kalau ceramah di Paneglang mah Pak Ustadz, Pak Haji, itu pulang ceramah suka dikasih berkah. Di Paneglang mah kalau ceramah pulangnya dikasih berkah. Di sini begitu enggak? Biasa enggak? Biasain. Saya malah cerita tahadus nikmah boleh kan? Wa amma bi nikmati rabbika fahad. Saya waktu itu masih mondok udah ceramah. Kebetulan Pak Ustadz kenal kebagian doa, kecipratan doa sama uas saya, guru saya. Saya minta doanya supaya Fatih Haji Aminuddin Arsyad, uang saya, guru saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pulang saya dikasih kardus 2, Pak Bagus, kardus 2 kardus. Di depannya satu lagi baskom, atau baskom terbuat dia makan semacam kaleng. Motornya motor Binter, ada tanknya. Teman saya yang bawa motor, saya di belakang begini begini, bawa kardus 2. Jalannya rusak lewat sawah, gubrak, baskom jatuh, telur rebus digelondong, para kedel sama ambakan. Makanya saya sekarang kalau ceramah kemana baik bawa sorban panjang. Bukan pengen disebut kiai, satu buat ngelap keringet, keduanya takut ketua panitia ngasih berkat gede saya gendong. Kembali Ibu awas. Masya Allah, ketika saya berangkat ke tanah suci ketemu orang Bu, dia lebih hebat lagi, bisa berangkat cuman hasil jualan kampung doang. Bisa berangkat ke tanah suci hasil jualan kan. Saya tanya, hebat amat Pak bisa berangkat. Saya jual kangkung sama sawah-sawahnya, dijual ke Alam Sutra. Alhamdulillah bisa berangkat. Insya Allah kita doakan tukang son juga bisa berangkat ke tanah suci, jual sonnya sama mesin-mesinnya. Kita doain beliau juga jadi ahli surga, nanti ke surganya bawa salon masing-masing. Ya Allah, Nabi menandakan, bahkan dalam kitab Sahih Bukhari ada seorang sahabat yang luar biasa, ngelihat Nabi dalam keadaan lemes belum makan seharian. Sahabat langsung peka,
suruh masak istrinya untuk menyajikan makanan buat Nabi. Pas dipanggil Nabi, Nabi sedang berada di masjid, menandakan bapak Nabi mah senang ibadah di masjid. Ya Allah, salah satu manusia yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Salah satu manusia yang bakal mendapatkan naungan Allah adalah manusia yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya senang meramaikan masjid dengan ibadah, senang menghidupkan masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan bicara PHBI gitu-gitu aja, kata siapa gitu-gitu aja. Sudah ajakan ngajinya aja udah dapat nilai pahala, ajakan silaturahminya udah pahala, ajakan sedekahnya udah pahala. Termasuk kita sekarang, kalau nggak ada acara PHBI, nggak mungkin jam segini kita masih di masjid, betul apa tidak? Nggak mungkin sekarang jam 11 lewat masih ada di masjid. Saya tadi di hati ngomong hebat. Ini jamaah Masjid Al-Barokah di kampung saya biasanya jam 11 wayahnya buka, tapi di sini memasang setengah 11 masih semangat marhaban. Marhaban ya marhaban. Cuman kadang-kadang ada orang iseng lagi marhaban, lipstiknya nempel di gigi. Ada ngomong belakang, giginya merah, ada lipstiknya, kata temennya lipstik murah dari pasar malam. Ada baik, mama ngomongin orang ada bang, segala lipstik orang diomongin. Emang begitu zaman dulu aku, ada macam-macam lipstiknya. Di kampung saya bukan lipstik, namanya lepen namanya. Nenek saya punya lipstik cuma satu warna, nggak pernah beli lagi kalau belum dikorekin pakai lidi. Sekarang mah ya Allah, lipstik tergantung warna tas. Tasnya pink, lipstiknya pink. Yang serem, tasnya ungu, lipstik serem saya. Kalau mungkin orang Pakistan lipstik ungu, mukanya putih, pantes. Ini mukanya ireng. Tahu ireng? Orang Jepang hidung, ininya ungu mirip gelombang barat. Yang kesel lagi kadang-kadang dandan cuma pas pengajian doang, dandan pas kondangan doang, kondangan dandan, ngebesan ke pasar, arisan, tidur sama laki kayak tar. Cakep nih, yang kuat hadiah menang dari panitia ya. Coba Bu, masya Allah,